Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Safitri dengan nomor NIM 408250009. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah, yakni Bapak Nanang Maulana MPD. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Nah, teori belajar ini sangatlah penting untuk calon pendidik maupun yang sudah menjadi pendidik. Dengan memahami teori belajar ini, kita sebagai calon pendidik atau guru, kita akan memahami bagaimana terjadinya proses pembelajaran pada siswa. Nah, teman-teman, di sini saya sudah merangkum 4 teori dalam teori belajar, yang dimana teori tersebut yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Mari simak baik-baik video yang akan saya tampilkan. Sebelum membahas keempat teori tersebut, teman-teman, tahukah kalian apa sih itu teori belajar? Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Dengan teori utamanya meliputi behaviorisme atau stimulus respons, kognitivisme atau proses mental, konstruktivisme atau pembentukan pengetahuan sendiri, dan humanisme atau perkembangan diri. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan teori-teori belajar. Nah, di sini saya sudah merangkum 4 teori dalam belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, teori belajar humanisme. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori belajar behaviorisme atau stimulus respons. Nah, teori ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Jadi, menurut teori belajar behaviorisme, berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, yang artinya teori ini mendefinisikan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang nyata, dapat diamati, dan diukur sebagai akibat dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respons atau reaksi individu. Teori ini juga menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, yang artinya dalam pandangan behaviorisme, pikiran manusia dianalogikan sebagai kotak hitam yang tidak dapat diamati dan diukur. Para behavioris seperti John B. Watson berpendapat bahwa psikologi seharusnya hanya mempelajari perilaku yang nyata dan objektif. Oleh karena itu, proses mental internal seperti berpikir, perasaan, atau motivasi dianggap tidak relevan untuk dianalisis dalam studi perilaku. Selanjutnya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran, yang artinya teori ini fokus pada apa yang terjadi di luar individu atau stimulus eksternal dan respon perilaku, bukan pada apa yang terjadi di dalam otak. Akibatnya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang kompleks dan menganggap perubahan perilaku terjadi secara otomatis akibat pembiasaan atau conditioning. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori dan tokoh. Nah, di sini ada 5 teori dan tokoh. Yang pertama yaitu teori pengkondisian klasik oleh Ivan Pavlov. Nah, teori ini berfokus pada asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus tak terkondisi untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Konsepnya yaitu Pavlov mendemonstrasikan bahwa perilaku dapat dikondisikan. Stimulus eksternal atau lingkungan berperan penting dalam membentuk respons
otomatis. Contohnya, dalam eksperimen anjing, Pavlov membunyikan bel atau stimulus netral bersamaan dengan pemberian makan atau stimulus alami, yang akhirnya membuat anjing mengeluarkan air liur hanya dengan bunyi bel atau respon terkondisi. Prinsipnya yaitu kedekatan temporal atau waktu antara stimulus harus singkat agar pembelajaran terjadi. Yang kedua yaitu teori koneksionisme oleh Edward Thorndike, berpendapat bahwa belajar adalah proses pembentukan koneksi atau asosiasi antara stimulus dan respon melalui metode trial and error. Nah, hukum utama teori koneksionisme yaitu hukum kesiapan, yang artinya belajar efektif jika ada kesiapan fisik atau mental. Nah, selanjutnya yaitu hukum latihan, yang artinya hubungan antara stimulus dan respon menguat melalui latihan atau pengulangan. Dan yang terakhir yaitu hukum akibat, yang artinya hubungan antara stimulus respon menguat jika diikuti hasil yang menyenangkan atau hadiah, dan melemah jika diikuti hasil tidak menyenangkan atau hukuman. Selanjutnya yaitu teori ketiga, yaitu teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner. Nah, Skinner ini menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakannya. Perilaku sukarela dapat dibentuk atau diperkuat atau dikurangi melalui penguatan atau reinforcement atau hukuman atau punishment. Penguatan positif yaitu memberikan penghargaan untuk meningkatkan perilaku. Penguatan negatif yaitu menghilangkan stimulus tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Teori keempat yaitu teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Edwin R. Guthrie. Nah, Guthrie ini berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon yang terjadi secara bersamaan atau kedekatan. Konsepnya yaitu jika suatu stimulus muncul diikuti respon tertentu, maka saat stimulus tersebut muncul kembali, respon yang sama akan terjadi. Latihannya 1 kali percobaan atau 1 kali asosiasi sudah cukup untuk pembelajaran. Namun, pengulangan diperlukan agar respon lebih kuat. Teori kelima yaitu teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Walaupun Albert Bandura sering dikaitkan dengan kognitif, teorinya berakar pada behaviorisme sosial yang menekankan belajar melalui pengamatan atau observational learning atau pemodelan atau modeling. Menurut Bandura, perilaku ditiru melalui pengamatan terhadap orang lain atau model yang memproseskan melibatkan perhatian atau attention, pengingatan atau retention, reproduksi motorik atau reproduction, dan motivasi atau motivation. Nah, belajar tidak hanya melalui respon langsung, tapi dengan melihat konsekuensi perilaku orang lain atau penguatan vicarious. Teori kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Nah, teori ini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Dan perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Baik, menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang dimana perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Teori dan tokoh dalam belajar kognitivisme. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Yang kedua, teori Brunner. Yang ketiga, teori belajar Van Hiele. Yang keempat, teori belajar Brownell Van Engen. Yang kelima, teori pemrosesan informasi oleh Gagni. Yang keenam, teori bermakna oleh Ausubel. Dan yang terakhir, teori Dienes. Nah, teman-teman, teori yang selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruktif yang artinya membangun.
Nah, teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Dalam proses pembelajaran, siswa harus mendapat penekanan. Merekalah yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka, bukan dari pengajar, guru, maupun orang lain. Di sini ada beberapa hal yang perlu guru perhatikan dalam pembelajaran konstruktivisme, yaitu yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Teori dan tokoh. Yang pertama, teori konsep belajar konstruktivisme dari Jean Piaget. Yang kedua, teori konsep belajar dari Vygotsky. Baik teman-teman, selanjutnya teori keempat yaitu teori belajar humanisme. Teori ini memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila seorang pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori humanisme ini, pikiran humanistik mendesak agar di dalam pengajar, guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak dan lebih juga dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Teori dan tokoh. Yang pertama, teori dari Arthur Combs. Yang kedua, teori dari Maslow. Yang ketiga, teori dari Carl Rogers. Baik teman-teman, itulah keempat teori yang sudah saya rangkum. Semoga keempat teori ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menjadi calon pendidik atau sudah menjadi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Selamat berjumpa lagi.